الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah sholat Jumu'ah, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, di hari Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita dan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Artinya, tidak semua manusia bisa memilih bahwa dia sampai pada hari ini akan tetap hidup. Dikarenakan berapa banyak manusia di belahan bumi yang lain atau di tempat-tempat yang lain pada hari ini, mereka tidak bisa lagi dapat melihat matahari terbit. Telah datang kepada mereka kematian
sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam ayatnya yang mulia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari menghindar darinya, kematian yang kalian bersembunyi darinya, kematian yang setiap orang berusaha kalau boleh kematian itu tidak datang menimpa dirinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia pasti akan datang bertemu dengan kalian. Tidak ada satu tempat dari tempat-tempat yang ada di permukaan bumi ini yang dapat seseorang gunakan atau yang dapat seseorang tempati sebagai benteng untuk menyelamatkan dirinya dari al-maut. Tidak pula ada satu lembah dari lembah-lembah yang ada tahta adinis sama, dari lembah-lembah yang ada di bawah kolong langit ini, yang seorang hamba dapat menjadikannya sebagai taman untuk membentengi dirinya dari yang namanya mati. Maka Allah Jalla wa'ala menegaskan kepada kita dalam ayatnya tersebut bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang bertemu dengan kalian. Kematian itu pasti akan datang menghampiri kalian dimanapun kalian berada dan pada saat apapun kalian berada. Kemudian dalam ayat yang aziz surat Al-Jumu'ah tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Tsumma", kemudian kami akan mengabarkan kepada kalian setelah kematian itu datang menghampiri kalian, lalu kalian berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Di sanalah kalian akan menanti satu kehidupan yang abadi di sisi Allah, yang nanti ketika kalian berpindah dari alam barzakh itu menuju kepada alam akhirat dengan proses yang namanya kiamat, maka ketika itulah kalian akan bertemu dengan satu janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yaitu Allah katakan, kemudian kami akan mengabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian lakukan di dunia itu. Kalaulah dulunya di dunia engkau adalah seorang provokator yang suka memprovokasi orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang suka memprovokasi orang dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang seolah-olah engkau berdiri sebagai seorang pahlawan, tetapi hakikatnya engkau mempunyai al-khasab, al-gharad min agharadid dunia, suatu tujuan dari tujuan-tujuan keduniaan, maka kelak di akhirat engkau akan melihatnya. Bahkan engkau akan hadir dengan bendera sebagai pengkhianat. Engkau akan diberikan satu bendera yang namanya, yang bendera itu diberikan khusus kepada pengkhianat di dunia itu. Kemudian dia hadir di tengah-tengah manusia pada hari kiamat dengan membawa bendera itu, dan bendera itu adalah lambang dari sang pengkhianat, sehingga setiap orang
yang hadir pada saat itu. Setiap manusia yang ada ketika itu, dia akan melihat dengan jelas dan nampak di hadapannya bahwa ternyata si fulan yang dulunya vokal itu adalah pengkhianat. Si fulan yang dulunya berada barisan depan lalu berkoar-koar itu ternyata adalah al-khain. Si fulan yang dulunya seorang pahlawan tetapi tidak mampu untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Fattaqullah ayyuhal ibadallah. Bertakwalah engkau wahai hamba Allah. Di dunia engkau mampu untuk menipu setiap orang. Di dunia engkau mampu untuk berkamuflase. Di dunia engkau bisa beralibi sesuka hatimu. Tetapi ingatlah bahwa di sisimu ada malaikat atid dan raqib. Malaikat ini senantiasa mengawasi dan mencatat setiap tindak tanduk dari perbuatanmu. Sadarlah engkau wahai al-khain. Sadarlah engkau wahai al-kadhib. Sadarlah engkau wahai pendusta. Sadarlah engkau wahai pengkhianat, bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa ala mengatakan, in tubudu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamu Allah. Jika sekiranya engkau menampakkan apa-apa yang ada di dalam hatimu, atau engkau sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, dalam sudut hatimu yang paling dalam, yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dirimu saja, niscaya ya'lam Allah mengetahui hal itu. Engkau tidak dapat mampu untuk mengkhianati Allah. Engkau tidak bisa tampil di hadapan Allah sebagai sang pahlawan. Engkau tidak bisa tampil di hadapan Allah sebagai seorang pejuang, karena intafu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lam Allah. Engkau sembunyikan apapun yang ada di dalam hatimu atau engkau tampakkan, Allah tahu apa sebenarnya sepak terjangmu. Maka bertobatlah engkau wahai al-khain. Berbuat luruslah engkau. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfuha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Akan tetapi kami sengaja menyembunyikan kapan datangnya kematian itu, kata Allah, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar manusia diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Silahkan engkau berbuat, silahkan engkau menipu semua orang, silahkan engkau berbangga dengan hasil kerja keras orang lain, tetapi nanti engkau akan melihat akibatnya di hari akhirat. Maka sesungguhnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berbangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, barang siapa yang berbangga dengan apa yang hakikatnya itu ada pada orang lain, maka sungguh dia telah memakai jubah para pendusta. Atau kama jaa fil hadis. Maka ayuhal ibadallah,
Janganlah engkau memakai jubah para pendusta, tetapi pakailah jubahmu, yaitu jubah takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di tengah-tengah orang Quraisy, beliau membawa misi yang jujur. Beliau membawa perjuangan yang lurus. Beliau mengajak manusia kepada apa yang difirmankan oleh Allah di dalam sekian ayatnya. Di antaranya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah untuk kalian. Ikutilah kebenaran, ikutilah al-haq, dan janganlah engkau miring ke kanan ataupun ke kiri. Janganlah memperturut hawa nafsumu, janganlah mengikuti desakan syahwatmu, tetapi ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah semata-mata perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Berjalanlah pada jalan yang lurus. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti wali-wali yang lain selain daripada Allah. Janganlah kalian mengikuti seruan-seruan yang lain selain daripada seruannya Allah. Maka ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah orang Quraisy Makkah, mengajak mereka kepada pesan-pesan ilahiyah ini, maka ketika itu pun manusia kaum musyrikin Makkah khususnya mulai terpecah belah. Ada di antara mereka yang memilih jalan mengikuti jalannya Rasulullah, dan ada pula di antara mereka yang memberikan ketegasan atas seruan Rasulullah itu dengan jawaban, yaitu mereka lebih memilih apa yang telah ada pada warisan leluhur-leluhur mereka. Maka kata mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, kata Syekh, ay atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-ayah fahum yaquluna nahnu natamassaku bima alaihi abauna wala nuti'u hadha ar-rajul yanuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa perintah yang ada di dalam ayat-ayat ini, justru mereka menjawab Rasulullah dengan perkataan mereka, nahnu natamassaku bima alaihi abauna.
Kami berpegang teguh dengan apa yang telah ada pada bapa-bapa kami ketika mereka diarahkan untuk berpijak kepada Al-Haq, ketika mereka diseru untuk kembali kepada kebenaran. Dia mengatakan, tidak, saya mendapatkan pesan dari bos saya harus begini, saya mendapatkan pesan dari leluhur saya harus begini, saya mendapatkan pesan dari tetua-tetua kami bahwa harus kompak untuk melakukan demikian dan demikian. Dia berpaling dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya hanya karena dia taat kepada komando yang dikomandokan oleh tetua-tetuanya. Maka mereka pun mengatakan, wala nuti'u hadzal rajul, kita tidak mau taat orang ini, kita tidak mau dengar ucapannya, kita tidak mau menaatinya, kita tidak mau turuti apa yang diperintahkan atau diarahkan olehnya. Lalu bukan hanya sampai di situ, tetapi mereka terus memperjuangkan manuver-manuver mereka. Mereka tidak sampai hanya sekedar membantah Al-Haq dengan bantahan-bantahan demikian, tetapi mereka terus melancarkan manuver-manuver dan provokasi-provokasi mereka, yaitu mereka berkata, "Unturu orang ini, perhatikanlah oleh kalian bahwa orang ini, unduru wa tafakkaru fima qala lakum hadzal rajul." Perhatikanlah dan pikirkanlah oleh kalian apa yang dikatakan oleh orang ini. Tidak lain dia ini hanya cari kedudukan, tidak lain dia ini hanya cari bagian. Kemarin dia marah-marah karena dia belum dapat bantuan BLT misalnya. Jadi dia wajar kalau begini karena dia ingin dapat bantuan. Provokasi demi provokasi dilakukan. Itu semisal yang ada provokasi dari strategi-strategi di zaman sekarang. Tetapi di zaman dulunya mereka mengatakan orang ini justru memecah belah kita, orang ini justru meninggalkan warisan nenek moyang kita, dan orang ini, sampai mereka mengatakan janganlah dengar terhadapnya karena dia adalah majnun, orang yang gila, orang yang kurang akal, penyihir, dan seterusnya. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala membantah mereka. Allah mengatakan, ma bisahibikum min jinnah, teman kalian ini bukanlah orang yang gila. Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah orang-orang kafir dalam rangka menegaskan bahwa misi yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah misi kebenaran, bukanlah seorang yang gila. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin asyadid. Sesungguhnya dia Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang kepada kalian azab Allah yang teramat pedih. Maka dengarkanlah wahai jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kalaulah Anda adalah seorang yang telah memilih jalan untuk berada di jalan para Rasul, maka tidak ada misi lain yang ada pada dirimu kecuali hanyalah untuk menegakkan Al-Haq. Dan tujuanmu hanyalah sekedar memberi peringatan. Jangan engkau berjalan ke sana dan kemari untuk memprovokasi manusia. Ingatlah, orang yang adabnya paling pedih di sisi Allah adalah orang yang dzul wajhain, yang punya dua wajah,
alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kata Nabi, dia datang kepada sekelompok manusia dengan satu wajah, dan dia datang lagi kepada sekelompok manusia yang lain dengan wajah yang lain pula. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Janganlah engkau jadi manusia yang punya dua wajah. Karena itu artinya engkau tergolong sebagai manusia yang adabnya paling pedih di sisi Allah. Maka berjalanlah di atas kebenaran, sebarkanlah kebenaran. Tujuan dan ambisimu hanyalah kebenaran, tidak ada yang lain. Kalaulah engkau dengan manusia yang lain mempunyai sengketa, maka ingatlah Allah yang Maha Rahman, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memiliki segalanya. Kalaupun manusia bermaksiat kepadanya sejak dari hari lahirnya sampai ketika dia akan meninggal, lalu di masa tuanya dia bertobat, maka diampuni dosanya oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Lalu engkau wahai hamba Allah, sehebat apakah dirimu jika seseorang yang melakukan kesalahan lalu dia meminta maaf, tetapi engkau terus-menerus ngotot? Apa tujuanmu? Apakah kebenaran adalah tujuanmu? Ataukah engkau menginginkan engkau berada di posisinya, sehingga yang engkau hendakkan, engkau inginkan adalah orang itu harus diganti oleh dirimu baru engkau tenang? Tinggalkanlah sepak terjangmu itu, berbuatlah lurus, istiqamalah, beradalah engkau di atas al-haq, perjuangkanlah kebenaran, sampaikanlah dakwah kepada manusia, dan jangan sekali-kali meminta agar perjuanganmu itu dibalas dengan nilai apapun dalam kehidupan dunia ini. Jika sekiranya engkau memang orang yang berada di atas kebenaran, tapi kalau sekiranya engkau adalah orang yang mempunyai tujuan dari tujuan keduniaan, maka silahkan engkau lakukan. Toh di hari akhirat pun engkau akan melihat hasil balasan dari hasil kerja kerasmu itu. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, lisan manusia terkadang karena perkara kecil yang diucapkan olehnya tanpa sadar justru menjatuhkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Maka dari itu, pergunakanlah lisanmu sebaik-baik mungkin. Jagalah lisanmu, karena sesungguhnya setiap apa yang engkau bicarakan itu engkau akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Sehingga kalaulah engkau adalah orang yang cerdas, sebelum engkau lakukan sesuatu atau sebelum engkau bicarakan sesuatu, engkau harus timbang mana manfaatnya dan mana mudaratnya. Kalau ternyata mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, maka tinggalkanlah ucapan itu. Kalau sekiranya manfaat dan mudaratnya sama, maka yang lebih baik yang dikatakan oleh para ulama adalah tinggalkanlah ucapan itu. Tapi kalau sekiranya dalam ucapanmu itu manfaatnya jauh lebih banyak daripada keburukannya, maka sampaikanlah ucapan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan ucapan yang baik atau dia diam. Kalau tidak bisa berucapan dengan ucapan yang baik, maka lebih baik engkau diam daripada engkau menjadi orang yang muflis di akhirat, daripada engkau menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Engkau berbicara dengan lisanmu mendolimi saudaramu, dengan tanganmu mendolimi saudaramu, dengan sikapmu mendolimi saudaramu, kemudian dosa-dosamu berpindah kepadamu sampai habis, dan ternyata amalan yang engkau lakukan susah payah itu pun berpindah kepada orang yang engkau tolimi tersebut. Maka alhasil di perhitungan akhirat, engkau ternyata orang yang bangkrut. Engkau ya ibadallah, jangan menjadi tukang sayur yang menggunakan kantong yang becor. Engkau datang ke pasar membawa kantong, tetapi ternyata kantongmu itu becor. Engkau isi, tapi ternyata tidak dapat engkau bawa apa yang kau isi. Engkau beramal dan beramal di akhirat, ternyata amalanmu itu di akhirat tidak ada. Kenapa? Karena pahalanya telah berpindah kepada orang yang engkau tolimi secara zalim dengan lisan atau sikapmu. Alhasil engkau adalah minal muflisin, termasuk orang-orang yang bangkrut di hari akhirat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.